Coba kita bayangin sebentar. Kerajaan Romawi itu bertahan 1000 tahunan. Peradaban Tiongkok kuno sekitar 2000 tahun. Keren kan? Tapi gimana dengan Mesir kuno? Mereka berkuasa selama 3000 tahun. Gila kan? Dari piramida yang bikin kita melongo, sampai Firaun yang dianggap dewa, peradaban ini tuh bukan cuma bertahan, tapi mereka seakan-akan mendefinisikan apa artinya abadi. Dan warisan mereka, sampai sekarang pun masih bikin kita semua kagum. Jadi, apa sih rahasia mereka? Gimana caranya sebuah peradaban bisa awet begitu lama dan ninggalin jejak yang sedalam ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar fondasi yang menopang salah satu kerajaan paling hebat dalam sejarah. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Yuk kita mulai! Oke, biar nggak pusing sama rentang waktu 3000 tahun, kita perlu semacam peta ya. Perjalanan Mesir itu punya 3 puncak utama. Pertama, Kerajaan Lama. Ini zamannya para pembangun piramida yang super megah. Terus, setelah sempat kacau, muncullah Kerajaan Pertengahan, semacam era kebangkitan kembali. Dan puncaknya ada Kerajaan Baru, di mana Mesir jadi negara adidaya yang menaklukkan dunia. Garis waktu ini bakal jadi panduan kita. Setiap cerita hebat pasti punya titik awal kan? Buat Mesir, titik awalnya itu sederhana, sebuah sungai. Tapi ini bukan sembarang sungai loh. Sungai ini adalah jantung peradaban mereka, sumber kehidupan yang memompa kesuburan ke tengah-tengah gurun. Sungai Nil itu, terus terang aja, sebuah keajaiban. Setiap tahun, banjirnya yang super teratur itu membawa lumpur hitam yang subur banget. Lumpur inilah yang mengubah padang pasir kering jadi lumbung pangan dunia kuno. Keajaiban alam inilah yang memungkinkan adanya keajaiban peradaban. Tanpa Nil, nggak akan ada Mesir kuno, sumpah sesederhana itu. Dan yang lebih hebat lagi, seluruh ritme kehidupan mereka itu diatur sama sungai ini. Ada 3 musim, Ahed, pas banjir, Peret, buat menanam, dan Shemu, buat panen. Ini udah kayak detak jantung peradaban mereka. Siklus yang bisa diandalkan ini menciptakan sesuatu yang revolusioner pada masanya, surplus makanan. Nah, surplus inilah yang jadi bahan bakar buat bangun piramida, buat bayar tentara, dan buat menopang sebuah kerajaan raksasa. Kalau urusan perut udah aman, baru deh manusia bisa mikirin hal lain. Salah satunya, kekuasaan. Dan di puncak piramida sosial Mesir, ada Firaun. Dia itu bukan sekedar raja biasa, dia itu dianggap dewa yang hidup di bumi. Orang Mesir percaya, Firaunlah yang bikin banjir Nil datang tepat waktu, yang bikin matahari terbit setiap pagi. Dialah penghubung antara dewa dan manusia yang punya kendali mutlak atas segalanya. Oke, sekarang ayo kita lompat ke Kerajaan Lama. Di sini kita bakal lihat gimana kekuasaan absolut Firaun bisa melahirkan karya-karya paling ikonik dalam sejarah. Ini adalah zaman yang luar biasa stabil, dengan ambisi arsitektur yang benar-benar nggak ada tandingannya. Kalian pikir bangun piramida Giza itu cuma modal tenaga? Tentu nggak dong, butuh otak yang super jenius. Nah, di bawah Firaun ada seorang wazir, semacam perdana menteri gitu, yang mengepalai birokrasi yang super besar dan rapi. Merekalah mesin yang menjalankan kerajaan, memastikan semuanya berjalan presisi. Terus apa aja kerjaan mereka? Ya ini dia, birokrasi ini yang ngumpulin pajak, biasanya dalam bentuk hasil panen. Mereka juga yang ngatur ribuan petani buat kerja di proyek raksasa pas lagi musim banjir, jadi nggak ada yang nganggur. Mereka juga yang ngelola lumbung negara. Sistem inilah intinya yang mendanai pembangunan piramida. Jenny Mustan? Dan satu hal penting yang perlu dicatat, para pekerja itu bukan budak ya, mereka itu petani yang dibayar pakai jatah makanan dari lumbung negara. Satu pekerja biasa aja bisa dapat sekitar 200 kg gandum per bulan. Ini bukti nyata kalau ekonomi terpusat, mereka berjalan sangat-sangat baik. Tapi, ya namanya juga sejarah, nggak ada yang abadi selamanya. Setelah berabad-abad berkuasa, kekuatan Firaun mulai goyah. Ada kekeringan parah yang bikin sungai Nil nggak bisa diandalkan lagi. Di saat yang bersamaan, para gubernur di daerah-daerah jadi makin kuat dan mulai berani menentang pemerintah pusat. Akhirnya, stabilitas kerajaan lama pun runtuh. Tapi Mesir nggak menyerah gitu aja. Setelah melewati masa-masa kekacauan, mereka bangkit kembali. Dan kali ini, mereka jauh lebih kuat dan lebih agresif. Selamat datang di Kerajaan Baru, eranya para Firaun pejuang dan pembangun kekaisaran. Nah, ini adalah titik balik yang penting banget dalam sejarah Mesir. Cara berpikir mereka berubah total. Kalau kerajaan lama itu fokusnya ke dalam, membangun monumen megah untuk keabadian, kerajaan baru justru fokusnya keluar dengan ambisi menaklukkan dunia. Prioritasnya geser total, dari pembangunan jadi penaklukan.
Militer jadi prioritas nomor satu. Firaun sekarang bukan lagi cuma pembangun, tapi juga seorang jenderal perang. Ada tokoh seperti Tutmosis III yang bahkan dijuluki Napoleonnya Mesir. Dia memimpin pasukan buat menaklukkan Nubia demi emasnya dan menguasai jalur-jalur perdagangan penting. Mereka juga pakai teknologi perang terbaru saat itu, kereta perang. Dan ini mengubah Mesir jadi negara adidaya militer yang paling ditakuti. Tapi jangan salah, kekuatan mereka bukan cuma soal perang loh. Setelah pertempuran Kadesh yang super dahsyat berakhir imbang, Ramses II melakukan sesuatu yang gak kepikiran pada masanya. Bukannya lanjut perang sampai titik darah penghabisan, dia justru bernegosiasi. Hasilnya, perjanjian damai pertama dalam sejarah manusia dengan saingan beratnya, bangsa Het. Ini nunjukin kalau mereka nggak cuma jago perang, tapi juga jago diplomasi. Tapi di tengah kejayaan ini ada juga gejolak internal yang hebat. Ada satu Firaun bernama Akhenaten yang mencoba bikin revolusi total. Dia menghapus tradisi dewa-dewi yang udah ribuan tahun, nutup kuil-kuil lama, dan maksa semua orang buat menyembah satu dewa aja, Aten, dewa matahari. Walaupun reformasi gilanya ini akhirnya gagal, ini nunjukin betapa dinamis dan terkadang radikalnya era ini. Oke, kerajaan datang dan pergi. Firaun pun akhirnya tinggal nama. Tapi warisan mereka, wah, itu cerita lain. Pengaruh Mesir kuno itu tetap hidup. Sekarang, ayo kita lihat beberapa kontribusi abadi mereka yang ikut membentuk dunia kita. Tentunya yang pertama kepikiran pasti hieroglif, kan? Sistem tulisan yang indah tapi rumit ini jadi kunci buat administrasi, agama, dan catatan sejarah mereka. Kemampuan buat mencatat informasi dengan detail inilah yang memungkinkan mereka mengelola kerajaan yang begitu besar dan kompleks. Terus mereka nulisnya di mana? Nah, ini dia inovasi keren lainnya, papirus. Ini pada dasarnya kertas versi kuno, sebuah media tulis yang ringan, gampang dibawa-bawa, dan jadi salah satu komoditas ekspor Mesir yang paling berharga. Lewat papirus inilah pengetahuan dari Mesir menyebar ke seluruh Mediterania. Kepercayaan mereka yang begitu kuat sama kehidupan setelah mati juga melahirkan mumifikasi. Proses rumit selama 70 hari ini tujuannya bukan cuma biar mayatnya awet ya. Ini adalah ritual suci yang dipercaya bisa memastikan arwah orang yang meninggal bisa melakukan perjalanan dengan aman ke alam baka. Dan kejeniusan mereka itu praktis banget. Di bidang pengobatan, mereka udah bisa jahit luka dan benerin tulang patah. Di teknologi, mereka yang nemuin kaca. Tapi lihat deh matematikanya. Kebutuhan buat bangun piramida yang super presisi mendorong mereka mengembangkan geometri yang canggih banget. Mereka bahkan bisa menghitung nilai pi dengan akurasi yang luar biasa untuk zaman itu. Nah, semua ilmu dan pencapaian ini gak hilang begitu aja ditelan zaman. Justru sebaliknya, ini jadi fondasi. Bangsa Yunani dan Romawi itu sangat mengagumi Mesir. Mereka banyak belajar dan menyerap ilmu dari Mesir, mulai dari matematika, arsitektur, sampai sains yang kemudian jadi dasar peradaban Barat. Jadi kita kembali ke pertanyaan di awal. Setelah kita lihat gimana Sungai Nil membentuk mereka, gimana kekuasaan terpusat membangun piramida, dan gimana inovasi mereka menyebar ke seluruh dunia, kita jadi harus bertanya, warisan terbesar mereka itu sebenarnya apa sih? Apakah monumen-monumen megah yang masih berdiri sampai sekarang? Atau jangan-jangan warisan terbesarnya adalah gagasan itu sendiri? Gagasan bahwa manusia dengan organisasi dan ambisi yang kuat bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar abadi